Iya nggak boleh, karena kotor dia nggak boleh. Oh, Itulah hukumnya. Dan di dalam oh, tradisi Yahudi pun, dalam hukum Yahudi pun begitu juga, lebih keras lagi Yahudi. Yahudi itu wanita datang bulan itu dikhususkan dalam satu ruangan atau satu tempat, nggak boleh didatangin dia, gitu loh, dipisahkan dia sama sama suaminya, sama anaknya. Kalau wanita lagi datang bulan itu lebih keras lagi Yahudi. Islam itu lebih memperbaiki lagi, lebih apa, lebih gimana ya? Lebih ringan lagi lah terhadap wanita yang datang bulan. Intinya boleh ya, boleh dia membacakan Quran yang ada dalam hafalannya, bukan Quran yang dalam bentuk mushaf di depan dia, gitu Kak. Lanjut. oh, berarti itu dia dalam keadaan najis ya Kak ya? Betul, betul. Dia berhadas, hadas besar. Oh, tapi pengertiannya bisa disamakan dengan dosanya, enggak kenajisannya itu, enggak ya? Enggak. Enggak hitung dosa itu. Enggak bisa. Enggak dosa itu. Enggak. Oh iya, siap-siap. Nah, gini Kak, aku pengen tanya latar belakang hari-hari raya Muslim ini. Nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh. Silakan. Misalnya tentang Idul Adha, Idul Fitri. Maksudnya makna dari kemenangan di balik kata Idul Fitri itu apa? Terus maknanya Idul Adha itu apa? Gitu loh Kak. Intinya baik hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, maknanya itu hari makan-makan, di mana umat Islam itu pada saat itu berhari raya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW pun, seluruh para nabi memiliki hari raya. Dan di hari raya itu, umat pada masa itu memang makan-makan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu telah menetapkan 2 hari raya padamu, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Maksudnya gini Kak, latar belakang sejarahnya gitu loh. Misalnya kalau kayak kita di Kristen kan, misalnya Jumat Agung. Kan Kak, Paskah, Natal. Ya, latar belakangnya seperti yang disampaikan tadi. Hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah pada saat itu, orang-orang Muslim pada masa itu, orang-orang Ansor pada masa itu merayakan hari raya terhadap kebebasannya kaumnya Musa dari Firaun. Bang Faruk lupa hari raya apa itu. Lalu ketika itu orang-orang Ansor mengikuti itu tadi, gitu loh, mengikuti hari raya itu tadi. Hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya telah ditetapkan atasmu 2 hari raya raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Sementara Jumat Agung nggak pernah dikarang Yesus itu, mana pernah diajarin Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin Jumat Agung itu Kakak. Iya, maksudnya kematian kan, kematian Yesus Kristus. Kan kita pakai istilah Jumat Agung ya Kak ya, yang di Kristen ini. Ya. Itu buatan manusia bukan? Jumat Agung itu karangan manusia bukan? Iya, maksudnya kalau katanya. Tapi kan itu Iya. kan Benar, ada Kakak. hubungannya Jumat dengan kematian Agung. Kristus ya. Jumat Agung kan nggak pernah diajarkan oleh Yesus, nggak pernah disampaikan oleh Yesus, betul? Iya, memang Betul. katanya itu. Iya, tapi kalau saya belajar di gereja ya Kak ya, maksudnya kematiannya kan pas hari Jumat ya. Iya. Jadi diistilahkan Jumat Agung, iya Kak. Sama dengan Iya. ini Kak. Ya, hari Iya, Natal Kak. itu siapa yang ngajarkan? Ya, Iya. Bang Faruk. Hari Natal itu siapa yang ngajarkan? Wah, itu nanti kalau Kakak tanya aja sama pendeta nggak ngerti. Makanya Nah, kita itu dia merayakan Kak. Natal aja. Kalau di dalam tadi udah dijelaskan Bang Faruk di mana kami yaitu merayakan ya, yaitu di mana hari Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, sementara di Kristen Kak tidak ada Kak. Tidak ada di Kristen di dalam Bible manapun ayat manapun mengajarkan bahwa kalian disuruh merayakan hari Natal. Karena Yesus juga tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Tidak ada datanya Kak. Yesus lahir 25 Desember.
Nah itu. Nah, kalau menurut Mia, ini sekedar saran ke kakak. Kalau bisa kakak itu belajar tentang Bible-nya aja. Pahami Bible kakak, cari tahu kebenaran dalam Bible kakak. Gak usahkan hari raya, gak usahkan hari raya. Bahkan ke gereja di hari Minggu pun Yesus tidak pernah mengajarkannya kak. Tidak pernah. Itu dia. Iya, memang Bisa. memang kalau sabat sedengar-dengar saya Sabtu ya. Ya. Iya. Nah, yaitu kuduskanlah hari Sabat itu bukan pernyataan Yesus kak, tapi pernyataan Elohim yang ada di Perjanjian Lama. Sementara Yesus tidak ada mengajarkannya kak. Nah, hari Sabat itu hari apa? Jatuhnya hari Sabtu. Nah, siapa yang melakukannya itu adalah Advent, bukan Protestan ataupun Katolik. Itu dia kak. Nah, kuduskan hari Sabat itu di Perjanjian Lama kak, bukan di Perjanjian Baru. Yesus adanya di Perjanjian Baru. Nah, itu dia kak. Tapi maaf ya kak ya, maksudnya Ya. ini kita sharing-sharing ya. Maaf ya sebelumnya. Tapi kan Iya nggak apa-apa kakak. Nah, ya, Yesus bilang kan dia Tuhan atas hari Sabat ya. ya, di mana datanya? Ada di dalam Injil lah kak, aku nggak tahu tepatnya ayatnya. Iya, di Perjanjian Lama, di Matius atau di Lukas atau di Yohanes kak? Iya di Injil kak, iya. Ya kakak nggak tahu ayatnya itu kan? Nah, Iya. kakak ini kalau boleh tahu Protestan atau Katolik? Saya Protestan kak, karismatik. Oh, karismatik itu. Nah, Iya. kakak tahu nggak orang kakak kan diajarkan kayak nyanyi Allah Bapa, Allah Bapa. Nah, di mana itu ada nyanyi-nyanyian puji-pujian itu diajarkan oleh Yesus? Oh Aba Bapa Di itu kak. mana? Iya, di mana kak? Di mana orang kakak itu puji-pujian disuruh nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam Oh, kakak nama tahu ya? Yesus. Hah? Kok kakak tahu ya? Oh tahu dong, iblis dikalahkan dalam nama Yesus, Yesus. Saya ganti ya kak, Tuhannya. Siapa dapat melawan dalam nama Yesus, Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus, Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala syaitan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya naik. Haleluya, ya turun. Roh Kudus turun. Betul kan? Ya. Tahu saya kan. Tapi ada nggak Yesus mengajarkan seperti itu? Ya kita kalau puji-pujian kan Jadi setahu gini ya. saya kita angkat dari Mazmur ya kak ya. Ya, jadi gini gitu ya, itu les Nusa ya. Ketika Yesus pun berkata, "Aku adalah Tuhan atas hari Sabat." Kalian tetap tidak punya hak atas Yesus pada saat itu sampai saat ini. Kenapa? Tidak ada korelasinya Yesus itu untuk umat Kristen. Tidak ada haknya orang-orang di luar Bani Israel itu terhadap Yesus. Yesus itu punya hak, hanya orang Bani Israel lah yang punya hak atas Yesus. Cuma Bani Israel. Dan ditetapkannya di dalam kitab Perjanjian Lama untuk mengkuduskan hari Sabat itu, memuliakan hari Sabat itu ketetapan itu untuk Bani Israel. Untuk anak keturunan Yakub, bukan orang-orang di luar keturunan Yakub. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Itu bukan Yesus yang ajarkan kakak Dina. Rumah. Itu hanya karang-karangan dari orang-orang terdahulu kalian. Ingat dalam Markus 7 nomor 7. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepada aku. Sementara pengajar yang mereka sampaikan itu berasal dari manusia. Penjelasan tentang Kristen itu nggak pernah Yesus yang nyampaikan. Kristen itu artinya pengikut Kristus, nggak ada. Nggak ada itu.
Kalau kalian ngikutin Yesus yang di kayu salib, kalian ngikut sama dia dalam api yang kekal. Galatia 3:13, Matius 25 nomor 41. Sebutkan satu saja. Kalau kakak itu les Nusa ini nggak percaya, sebutkan satu saja, ya, doa atau perkataan Paulus yang baik terhadap Yesus. Kasih satu saja. Yesus itu dikatakan terkutuk. Yesus itu dikatakan anak domba. Yesus itu dikatakan korban penghapus dosa. Yang keji-keji semua dikatakan terhadap Yesus oleh Paulus. Kak, Gimana? ada lagi yang mau ditanya? Oh iya, ya. Tetapi Bang Faruk, anu ya, banyak tahu ayat-ayat ini ya, Alkitab ya. Ya. Saya Bapak Gembala. Bapak Gembala. Ada lagi Kak tanya? Iya. Ya mungkin itu aja Kak yang ingin saya tanyakan. Tadi ya latar belakang hari-hari raya. Tapi itu saya aja. jelasin ya Kak dulu sedikit mengenai datang bulan tadi ya, kalau lagi haid. Kakak, kita perempuan ya, Allah itu maha tahu tentang hamba-hambanya ya. Nah, yang namanya perempuan kalau lagi haid itu Kak, itu pasti ada nyeri di perut, ada nyeri di buah dada, ada nyeri di pinggang. Nah, ya kita tidak tahu alasan Allah ya, tapi kalau pada saat perut kita kalau lagi datang bulan, jangankan untuk sholat Kak, untuk duduk aja kadang nyeri. Nyeri. Nah, itu kadang nyeri. Perut itu nyeri, pinggang itu nyeri. Mungkin itu adalah salah satu Allah untuk melarang orang yang datang bulan untuk apa namanya itu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lagi sholat itu akan tembus Kak. Karena kita akan banyak bergerak di situ, akan tembus. Tapi ingat ya Kak ya, itu hanya 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari dia masih datang bulan, itu dikatakan penyakit, maka diperbolehkan sholat. Batasnya 14 hari. Lebih dari 14 hari dia datang bulan, dia boleh sholat. Tapi dia harus ya jaga-jagalah gitu. Nah, tapi kalau dia punya rasa was-was gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ya alasannya memang benar kalau di dalam itu ya, kita perempuan haid tidak boleh untuk sholat. Itu yang tertulis. Nah gitu Kak. Nah terus kalau di dalam dalam gereja, Sebenarnya gini toh. Datang bulan itu adalah kemuliaan bagi seorang wanita. ya, Karena apa? Karena wanita lah yang melahirkan anak keturunan Adam selanjutnya. Iya betul. Ya. Itu kemuliaan bagi seorang wanita, bukan sebuah kehinaan kakak ya, apalagi dosa. iya benar. Oh berarti kalau contohnya misalnya kalau yang lebih dari masa datang bulan itu misalnya kayak orang perempuan pendarahan itu ya, dia boleh sholat. Itu udah dianggap Udah 14 hari Kak, batasnya 14 hari. Karena saya pernah ngalamin itu 14 hari lalu saya telepon, kalau lewat 14 hari boleh, harus lewat 14 hari. Karena itu dianggap penyakit, tapi kita harus juga menjaganya. Itu dia 14 hari. Nah, kalau kita beralih ke Kristen Kak, kita beralih ke Kristen ini ya. Di Kristen datang bulan boleh loh sholat. Saya pernah ngalami tembus loh. Kan malu Kak. Malu itu, kan darahnya itu ketembus di kursi. Nah, pulang-pulang kita diledekin. Nah, ini hebatnya Islam ya. Hebatnya Islam, kalau kita kadang kan kita sholat di masjid, tiba-tiba dia lagi dapet, itu nggak diledekin, malah dikasih tobek baik. Kak, lagi dapet ya, ketembus. Nah itu, oh iya maaf, malah kita ini menutupin. Nah, kita kadang kasih kain atau bawa aja mukenanya Kak, nggak apa-apa. Mungkin dia pakai mukena masjid. Nah kalau di Kristen diledekin, wih datang bulan, jorok kali kau. Nggak Kalau ngerti kau ya, di diledekin. dalam Islam wanita datang bulan itu tidak boleh disetubui oleh pasangannya karena Iya. kotor. Kan Iya. gitu. Kalau dalam Kristen adakah larangan itu Kak? Adakah larangan itu? Ada kayaknya Kak di perjanjian lama itu. Yang saya tanyakan, di dalam Kristen adakah larangan itu? Iya di kitab perjanjian lama itu Kak.
Kakak, kita Perjanjian lama bukan Kristen, Kak. bukan milik Kristen, itu kitabnya Yahudi. Kita Yahudi, Kak. Perjanjian lama bukan Kristen, Dalam Kak. Ulangan 33 nomor 4 dikatakan sebuah ketentuan hukum untuk Bani Yakub, Taurat itu. Kakak kan bukan Bani Yakub, bukan anak keturunan Yakub. Sekarang saya tanya dengan akal, jawab dengan akal kakak. Ketika kakak dalam kondisi datang bulan, bukankah ketika itu kakak kesakitan? Iya. Oke, ketika saat itu suami kakak mensetubui kakak misalkan, gitu loh, boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dasarnya kakak nggak boleh kan suami gimana? Iya Apa kan dasar kalau kita kakak menolak suami? iya kan maksudnya kita Kristen kan bukan kitab perjanjian baru aja Kak. Kita mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai Kakak, Efesus 2 sudah dibatalkan sama Paulus kakak. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka segala hukum Taurat dan ketentuannya telah dibatalkan. Itu makanya dibilang tidak lagi korelasi kalian dari hukum Taurat dan juga ketentuannya. Efesus 2 nomor 15 udah dibatalkan. Maka ketika kakak menolak ajakan suami kakak, atas dasar apa? Sementara hukum Taurat telah dibatalkan. Tapi kalau maaf ya Bang Faruk ya, saya potong bentar ya. Tapi kalau pengajaran di gerejaku ya, yang aku dengar dari pendetaku, hal-hal yang sifatnya seremonial aja yang dibatalkan dari hukum Taurat. Tapi yang sifatnya moral itu nggak dibatalkan. Setahu Di mana Itu namanya dalilnya? suka-suka. Di mana? Di mana dalilnya? Itu namanya suka-suka. Iya. Iya, Sementara maksudnya yang Efesus 2, sifatnya seremonial gitu Efesus loh Kak. 2 nomor 15 sudah jelas segala ketentuannya. Segala ketentuannya kata Paulus. Tidak ada dikatakan bersifat seremonial begini-gini, nggak ada. Itu mau enaknya aja. Itu mau enaknya aja. Nggak ada itu. Kakak baca itu Efesus 2 nomor 15. Segala ketentuannya telah dibatalkan. Kata Efesus berapa itu Kak? 2:15 baca coba. Efesus 2:15 ayat coba. 15 ya. Bentar. Coba baca. Baca. Aku bacakan ya. Belajar. Ya. Oh, kakak mau baca, mau ngambil bibel, silakan. Oh ya Kak, minta tolong dibaca aja. Aku nggak tahu. Oh iya. Ini enak diskusi kayak gini, nah ada ininya, pelajarannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia itu ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dia Kak. Jelas ya kak. Segala perintah dan ketentuannya. Gak ada dibilang Paulus sebagian, seperempat, separuh. Gak ada. Gak ada. Tidak batal. Maka dengan Efesus 2 nomor 15 kalian gak punya hak lagi atas hukum Taurat. Bahkan ketika kalian, kalau kalian tetap berpegang kepada hukum Taurat, kalian itu terkutuk. Galatia 3 nomor 10. Kalau tetap jangankan seperempat, satu saja ketentuan Taurat kalian jalankan, kalian sudah terkutuk. Galatia 3 nomor 10. Sebab semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Sadis nggak kak? Ketika kakak sedang datang bulan, diapain sama suami kakak? Sadis nggak itu? Sadis. Sadis. Rasa sakit itu kayak apa? Jorok lagi. Itulah Jorok, luar biasanya Islam sadis. kakak. Aturan dalam Islam itu, hukum itu tadi menjadi rahmat untuk semesta alam, untuk orang-orang sekitar. Supaya orang-orang tidak semena-mena satu dengan yang lainnya. Terus kakak tahu nggak? Tapi Kak, Ya, jelas itu. enggak, Bang Farah dulu tahu apa itu? Kakak tahu nggak tahu apa? Enggak, kakak itu kakak Ya. tahu nggak? Kalau Yesus itu nggak pernah menjanjikan surga untuk para penyembah dia. Itu mau kutanyakan. Jadi, Sama pula kita mau nanya.
Aku yang di rumah bapakku banyak tempat tinggal itu kak, itu bukan surga. Yohanes Di itu. rumah bapakku di rumah bapakku ada tempat tinggal atau banyak tempat tinggal, ada tempat tinggal Iya. untukmu. Yesus menyiapkan tempat untuk pengikut dia, untuk orang-orang yang ikuti dia di rumah bapaknya. Iya. Tempat tinggal yang disediakan Yesus bukan untuk orang-orang di luar Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Tapi Bang Faru, kalau yang Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga itu, yang apa itu aku lupa ya. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku itu. Nah, Oke. Matius 15 nomor 5 sampai 6. Kepada murid-muridnya dia berkata, jangan sampaikanlah pengajaran-pengajaranku ini. Jangan memasuki bangsa di luar dari Bani Israel. Sekarang jadi muncul pertanyaan, ketika Matius 28 ayat 19 menuliskan itu, ketika Yesus naik ke sorga, jarak berapa meter dari bumi Yesus berkata demikian, hingga orang-orang bisa mendengarkannya. Adakah Matius pada saat itu? sebelum naik ke sorga kak. Iya, berapa meter jaraknya? Ayo biar kita reka adegan. Kita reka adegan. Reka adegan. Berapa meter jarak Yesus di atas bumi ketika Bang Faru berkata ini itu? lucu banget. Loh, harus itu Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adakah catatan dalam kitab Matius 28 ketika Yesus berkata begitu, Matius ada di situ? Iya kan, semua murid-murid ada kan kak. Gak Mereka ada kan saksi. ayatnya Kak, gak ada. Gak ada ayatnya itu. Sementara ketika Yesus ditangkap aja murid-murid sudah kabur semua. Iya, Udah yang kabur waktu murid-murid. iya betul. Yang waktu ditangkap itu kan cuman mereka bertiga aja itu yang ikut. Siapa itu? Yohanes, Yakobus sama Petrus ya. Mereka tinggal. Ya, mereka tinggal Kakak. Tidak ada yang dibawa sama tentara Romawi. Iya. Kan yang dibawa kan cuma Yesus aja. Ya, Iya. gini Kakak ya. Iya. Coba kita gunakan akal kita ketika kita menelaah sebuah ayat gitu loh. Iya. Ya, dikisahkan dalam ayat itu, Matius 28 nomor 19, Yesus berkata ketika terangkat dia ke langit. Ya kan? Iya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, adakah dikatakan di situ si penulis kitab tersebut Matius ada di situ? Tidak ada. Jarak berapa meter antara Yesus dengan bumi pada saat itu? Adakah dikisahkan? Tidak ada. Orang sebelum zaman terangkat, sekarang Kak. saja, orang zaman sekarang saja, ketika berbicara dari lantai 2, kita mendengarkan di lantai 1, gak bisa sempurna pendengaran kita, Kak. Contoh lagi analogi nih, sama kakaknya. Aku bercerita sama kakak, itu les Nusa. Di Jakarta, ada cacing melahirkan naga. Terus pasti kakak tanya, kok nengok enggak? Enggak. Kok ada di situ enggak? Enggak. Jadi, kau tahu dari mana? Katanya. Kakak percaya nggak perkataanku? Iya, nggak percaya. Nah, nggak percaya. Itulah yang terjadi dengan Matius 28 tadi. Ya kan? Yang mengatakan Yesus naik ke surga itu adalah si penulis. Menurut kakak surga itu di atas itu rupanya. Apakah setiap sesuatu yang terangkat dari bumi itu ke surga? Wah, kalau angin kencang, sampah pun terangkat ke langit, Kak. Sampah. Pernah nggak kakak tengok sampah plastik terangkat ke langit kalau angin kencang? Berarti sampah di surga. Sampah terangkat ke surga, sampah. Sementara di Bible, Yesus tak pernah berkata, aku pasti masuk surga. Nggak ada.
kalau ada ayat dalam Bible di mana Yesus berkata, aku pasti masuk surga, aku akan naik ke surga, menyiapkan tempat untukmu. Si gondrong temanku, kupotong cepak rambutnya sekarang juga Kak, kupotong. Ada temanku si gondrong Kak, kupotong rambutnya kalau memang ada. Ada. Siapa yang bisa memastikan surga itu setiap terangkat itu ke surga? Nggak ada. Itu hanya tulisan dari si penulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang tulis kitab Matius kan Matius sendiri, Kak. Mana datanya? Mana datanya? Yang Iya, menuliskan Matius kitab kan. Matius adalah Matius. Mana? Penulis kitab Perjanjian Baru tidak diketahui Kak siapa orangnya. Hanya saja dicaplok namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu nama kitabnya, bukan nama penulisnya. Itu nama kitabnya, sebagaimana kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imam Mat. Itu bukan nama penulisnya. Kakak silakan share di Google. Penulis Bible, apakah diketahui? Tidak diketahui. Iya, kalau aku belajar dari pendetaku di gereja ya sesuai dengan nama-namanya itu. Kakak lebih percaya Bible apa percaya pendeta? Kan pendeta yang belajar Bible, Kak. Kenapa enggak kakak yang belajar Bible? Kan ada Kenapa enggak sekolah. kakak yang baca Bible? Ya mungkin aku panggilannya bukan di situ. Nah, itu tanggung jawab. Gini loh kakak, ketika aku ajak kakak berbisnis, kakak itu, aku punya bisnis di Jalan Purwakarta misalkan. Ada pabrikku di Jalan Purwakarta. Ya kan? Kalau kau kasih aku 3 miliar, ku olah nanti itu ya di perusahaanku, di pabrikku di Purwakarta, nanti pada 10 tahun kemudian akan kuberikan 3 triliun. Apakah kakak percaya sebelum kakak nengok pabrikku? Ya enggak, Kak. Enggak kan? Kakak akan survei kan, bener nggak si Paru ini punya pabrik tahu di Purwakarta? Kan gitu kan? Iya. Ya kan? Kalau setelah kakak cek di Purwakarta ternyata tidak punya pabrik aku, kakak nggak akan jadi kasih uang kakak 3 miliar kan? Iya, Kak. Nah, itu juga analogi Bible tadi, iman kakak. Apa kakak sudah yakin imanmu itu selaras dengan perkataan Bible? Sementara dalam Bible, saya sudah pernah baca Bible Kak. Bertahun-tahun saya dulu belajar Bible, baca Bible. Makanya saya bilang, jangan hadirkan imanmu dari perkataan pendetamu. Baca Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu. Baru nanti kakak korelasikan, benar nggak tertulis apa yang dikatakan pendetamu samamu. Dalam Bible tidak pernah Yesus berkata, aku adalah Tuhan dan sesembahan. Nggak ada. Bahkan Yesus tak pernah berkata, jika kau menjadikan aku Tuhan dan juga sesembahanmu, maka aku akan membawamu ke surga bersama dengan Bapakku. Tidak ada. Bahkan wanita yang melahirkannya saja, itu tidak pernah menyembah anaknya. Gak pernah memanggil anaknya Tuhan. Sekarang gini saja Kak, jika memang iman Kristenlah yang benar dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan, berarti seluruh umat dari Adam, Nabi Adam sampai dengan Musa itu masuk neraka lah ya. Masuk neraka lah kalau gitu Kak ya. Cocok kakak rasa itu? Nggak cocok. Gimana, Kak? Gimana? Jika memang hanya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sesembahan masuk surga, berarti seluruh para nabi dan manusia di zamannya Adam sampai dengan zamannya Musa semua masuk neraka lah Kak ya. Tapi Abraham itu kan selamat, Kak, diperhitungkan imannya. Tapi Abraham tidak nyembah Yesus. Abraham tidak menyembah pada Roh Kudus. Gak ada catatan mengatakan itu. Gak ada. Jika dengan menyembah Yesus dan menyembah kepada Roh Kudus,
Beriman kepada Tuhan yang Tritunggal, masuk surga. Seluruh para nabi masuk neraka kalau kayak gitu. Ya kan? Sementara dalam iman kami Islam, seluruh para nabi di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya, ini kubukanya Al-Baqarah berapa ini? Bentar ya. Ini datanya ini. Saya gini kak, wallahi kak, aku ingatkan kakak karena saya sayang sama kakak. Saya tidak mau, kalau memang kakak mau menjadi iman Islam, kan di iman Kristen, ya setidaknya imanmu itu didasarkan oleh pengetahuanmu dalam Bible. Nih, dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, ya, dari Ibrahim sampai dengan Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari Abraham sampai ke bawah itu mewasiatkan kepada anak-anaknya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu, ya, muslim itu pribadinya, ya, imannya itu agamanya disebut dengan Islam. Aku muslim, gitu loh. Agamaku Islam, pelakunya disebut muslim, gitu loh. Kelompoknya itu disebut Islam. Nggak ada seluruh para nabi mengatakan, satu saja para nabi nggak pernah bilang, wahai anakku, jangan mati kecuali dalam keadaan Kristen. Nggak ada. Bahkan perkataan Yesus saja dalam Markus 12 nomor 29, dia nggak berkata, iya, dia berkata begini, hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu loh. Sama kan dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan para nabi. Jika memang iman Kristen yang benar, berarti seluruh para nabi masuk neraka. Cuman Kristen masuk surga. Adil nggak menurut kakak? Tapi bukannya Abraham itu Yahudi? Tidak kakak. Tapi Abraham yang melahirkan anak keturunan Yahudi. Abraham yang melahirkan anak keturunan Yahudi. Dari Abraham ini lahir keturunannya Israel atau Yakub. Anak Yakub ini ada 12. Salah satu anaknya bernama Yehuda. Dari Yehuda inilah lahir anak keturunan Yahudi. Maaf ya Bang Faruk ya, maaf ya. Kan kalau setahu saya, Allahnya Abraham kan Allah Israel ya. Setahu saya. Iya, Allah Abraham, Allah Israel adalah Allah yang disembah oleh Yesus. Siapa? Allah yang Esa. Markus 12:29, Matius 11 nomor 25. Islam menyembah kepada Allah yang Esa enggak? Iya. Dalilnya surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya, Tuhan Allah kita Esa. Tidak ada catatan dikatakan Tuhannya ya apa Ishak itu, Tuhannya Abraham itu adalah Yesus, nggak ada. Atau nggak ada catatan mengatakan Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak itu adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nggak ada. Dari peribadatannya saja, dari peribadatan yang kakak lakukan saja, itu tak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi imannya. Nggak pernah Yesus mengajarkan itu. Maka benarlah kata Yesus dalam Markus 7 nomor 7. Apa kata dia? Percuma mereka melakukan peribadatan, sementara pengajaran mereka berasal dari manusia. Ngeri loh kak. Kakak percaya nggak akan ada kehidupan yang kekal setelah kematian? Percaya nggak? Percaya Kak. Percaya. Nah, kalau kekal dalam kehidupan, kalau kehidupan kakak setelah kematian kekal dalam kondisi kenikmatan, enak nggak? Iya.
Enak. Tapi seandainya kehidupan kekal kakak setelah kematian berupa penyiksaan dan juga penderitaan, sakit ya? Sakit Kak ya. Nah, sekarang saya tanya, adakah jaminan kehidupan kekal kakak setelah kematian merupakan kebahagiaan? Yang Yohanes 3 ayat 16 itu Bang. Ya, saya tanya, adakah jaminannya? Ya kalau kita lihat dari ya ayat Alkitab ya. Kan Tuhan yang kita ikuti udah di surga tuh Kak. Tunggu dulu, cerita tentang Tuhan yang diikutin, ya. Peribadatan kakak saja, cara beribadah kakak saja nggak pernah diajarkan oleh Yesus, nggak pernah. Tuhan yang kakak sembah saja nggak pernah disuruh oleh Yesus, nggak pernah. Coba, bahkan kakak saja nggak punya hak atas Yesus, karena dia hanya itu Bani Israel, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Berarti masa depan kakak menuju hidup yang kekal itu masih buram. Nah, kelak di akhirat kita akan berjalan menuju jannah bersama dengan para nabi Kak. Para nabi itu di depan Kak. Dia yang bawa umatnya Kak. Ibaratnya kalau di dunia ini ketuanya dia lah yang bawa kita ke depan. Kami bersama Nabi Muhammad SAW. Bani Israel itu bersama dengan Musa. Yakub itu bersama orang Yahudi bersama dengan Yakub. Daud bersama dengan anak keturunannya, begitu juga Abraham. Kristen dengan siapa? Dengan siapa? Sementara Yesus nggak kenal kalian. Dengan siapa? Yesus itu walaupun bersamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam akan dengan umatnya, Bani Israel. Oh menurut Bang Faruk, Yesus dengan Isa itu sama? Oh, kalau itu saya nggak pernah mengatakan sama gitu Kak. Beda. Kalau saya bilang beda pun nggak berani saya, karena apa? Karena Bible nggak pernah menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dia hamil tanpa seorang suami. Nggak berani saya mengatakannya. Bible nggak bisa menjelaskan itu. Karena Bible nggak mampu menjelaskan itu, maka bisa jadi ketika Maria ketahuan hamil, dia sudah dirajam. Maka Yesus nggak sempat lahir. Jadi nggak ada kepastian ya, Bang Faruk ya? Nggak Ceritanya ada. di Bible itu nggak ada kepastian Yesus. Kakak itu berarti ibadah yang nyanyi-nyanyi tepuk tangan kakak ya? Iya, iya. Ya maaf cakap ya, terkadang Ya. seperti kerasukan ya. Kita seperti kayak di gini. ini aja Kak, di di Jangan ada musi ya Bang Paro. Mazmur ya Kak ya. Ya kata-kata kita pujian dan penyembahan itu ya kata-kata yang di Mazmur itu Kak. Enggak, peribadatannya kakak kayak gini ya. Kakak orang karismatik kayak gini kakak ya. Tengok ya. Yang kayak gini. Oh enggak. Itu gereja-gereja tertentu aja Kak. Yang kayak gini. Enggak. Yang Aku kayak kalau gini. ketemu orang gereja kayak gitu aku keluar. Yang kayak gini. Hah? Enggak, paling kita tepuk tangan aja Kak. Oke, tepuk tangan. Ya tepuk tangan dan ini mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan aja. Enggak ada yang Yang kayak kayak gitu. gini. Ya mungkin ada kalau penumpangan tangan ada Kak. Ada Nah, penumpangan tangan. Ya. sekarang saya tanya, Tuhannya yang kayak gini sama Tuhannya yang kayak gini, yang kayak gitu tadi, sama nggak Tuhannya? Mereka nyembah Yesus juga nggak? Iya, tapi kadang-kadang mungkin ada Nah, salah kenapa paham di berbeda? dalam mungkin ada Kenapa salah paham di beda? dalam praktek Gini loh, ibadah. Kakak. Tuhannya sama, ibadahnya beda. Tuhannya sama, ibadahnya beda. Nggak mungkin semuanya benar. Karena bedanya jauh kali.
Islam kakak tengok Islam kak. Tuhannya satu, ibadahnya sama di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, sholat maghrib 3 rakaat, kakak pergi ke belahan dunia manapun, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kalau di Indonesia, sujud itu dengan menempelkan kepala ke lantai, di negeri manapun kakak pergi, menempelkan kepala di lantai. Gak ada yang menempelkan telinga yang gini, gak ada. Tuhannya satu, ibadahnya satu. Kalian Tuhannya satu, ibadahnya banyak kali. Kenapa bisa begitu? Gitu loh. Kalaulah yang benar satu orang di antara kalian, kasihan kalian masuk neraka sisanya. Cobalah berpikir kakakku. Itu buktinya kenapa bisa berbeda, karena memang ternyata Yesus itu tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang tata cara bagaimana menyembah Dia. Karena apa? Karena Yesus sendiri menyembah pada Tuhannya. Di mana tertulis Matius 26 nomor 39. Yesus itu ibadahnya kayak kami kakak. Dia beribadah kayak kami. Dia sujud, meletakkan kepalanya ke lantai gini, sujud Yesus. Sujud dia. Gak ada dia nyanyi-nyanyi, tepuk tangan pun gak ada. Kalau memang ibadah yang benar itu adalah dengan main musik, megang gitar, megang drum, megang bass, ya, gak ada para nabi terdahulu ketika jalan ke sana kemari nenteng-nenteng gitar, gak ada. Yesus waktu hidup gak pernah nenteng-nenteng gitar. Gak pernah dia nenteng gitar. Dia gak menenteng apapun ketika dia menyembah Tuhannya. Sama kayak kami. Kami gak menenteng apapun ketika menyembah Tuhannya. Bahkan gambaran Yesus dengan pakaiannya aja itu adalah pakaian muslim. Jubah itu bisa menutupi aurat secara utuh. Aurat kami laki-laki, jubah itu tadi. Nah kenapa kalian pakai jas dan juga pakai dasi? Kadang ada dasi kupu-kupu. Belum lagi kakak bilang penjamahan kayak gini tadi kan? Penjamahan kan? Iya, Pernah pentumpangan nggak tangan. pendeta kakak laki-laki dijamah kepalanya gini sama pendeta sama jemaatnya perempuan? Pernah nggak? Jemaatnya Anu, perempuan. Kalau Pendetanya penumpangan tangan laki-laki. itu Ah, pernah nggak ada, kakak tapi kan rasakan? itu ada, tapi di tengah situasi ibadah kan? Situasi Iya, ibadah. pernah nggak? Iya, ibadah Iya. aku bilang. Diginikan kepala kakak perempuan sama pendeta laki-laki dipegang gini kepala kakak, pernah? Iya, pernah. Pernah. Nah, sementara dalam hukum tradisi Yahudi itu nggak boleh. Yesus itu nggak pernah megang kepala perempuan kayak gini kakak, nggak pernah. Nggak boleh dia bersentuhan kepada wanita yang bukan mahram dia. Nggak boleh. Nggak boleh, bahkan yang tertulis di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26 aja. Ketika ada perempuan datang meminta pertolongan dia, nggak dipegang Yesus kepalanya kayak gini. Kena dia nanti sama hukum Yahudi. Ini atas dasar apa pendeta megang-megang kepala yang bukan istrinya, bukan mahramnya gini? Cobalah. Atas dasar apa? Contoh lagi nih kakak ya, contoh lagi nih. Ya. Suami kakak punya suami. Suami kakak ini pendeta. Dia megang-megang perempuan gitu dalam peribadatan. Cemburu nggak kakak? Ya kalau penumpangan tangan sih nggak apa-apa Kak, karena kita kan saksi semua di dalam ruang ibadah. Enggak, saya tanyakan bukan masalah dalam peribadatan. Kan udah aku bilang tadi nggak pernah dicontohkan tuh sama Yesus ternyata, gitu loh. Dilakukan oleh saudara kakak, suami kakak seperti ini sama perempuan lain. Cemburu nggak? Iya. Cemburu. Nggak boleh itu. Gak ada satu catatan pun di mana dikatakan Yesus itu menyentuh wanita yang bukan mahramnya, gak ada. Jadi saran, kalau aku bisa saran sama kakak, bacalah Bible-mu kak. Satu hari kakak baca 1 jam, ya.
9 bulan kakak sudah selesai dari kejadian sampai wahyu. Lalu cerminkan isi Bibelmu dengan imanmu. 2 hal yang terjadi. Yang pertama, kau akan jadi ateis. Yang kedua, kau akan Islam. Dijamin. Tak ada orang yang selesai baca Bibel tambah imannya menuhankan Yesus. Nggak ada itu. Di dunia komal ini saja, aku sudah bertemu 2 orang yang seperti itu. Yang pertama, nama akunnya Mariam. Yang kedua, nama akunnya Theodor. Kristen dia dulu kan. Aku tanya sama dia, kau pernah baca Bible sampai habis? Sudah, kata dia. Hasilnya apa? Aku tak percaya Yesus itu Tuhan, kata dia. Kenapa kau berkata begitu? Aku udah baca Bible sampai habis. Memang Bible nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Dan tanda-tanda dalam Bible tidak menyatakan dia Tuhan. Tak pantas dia dikatakan Tuhan. Masa Tuhan tuh begini. Itu akalnya boleh bermain. Itu akalnya boleh bermain. Ini iman kakak ini kan sama seperti analogiku tadi. Ku ajak kakak bisnis. Kasih 3M, nanti ku kasih 3 triliun. Aku punya pabrik tahu. Kakak percaya saja. Sementara kakak nggak pernah nengok pabrik tahuku. Ketipu nggak kak? Ya. Tapi bentar ya, aku potong bentar ya. Tapi Yesus berkata sendiri, aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, ketika Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, ya kan? Ada 2 pribadi di situ. Aku, Yesus yang berkata, Bapa adalah validatornya. Yang saya tanyakan, adakah Bapa berkata demikian? Hal yang serupa dengan dikatakan Yesus. Yesus datang dan pergi dariku. Ada? Gak ada. Semua tulisan-tulisan yang disampaikan Matius sampai dengan Wahyu yang tertulis dalam Bible itu klaim sepihak atas nama Yesus. Iya Pak. Bang, bentar ya. Tapi yang pada waktu Yohanes dibaptis itu Bang, itu kan banyak orang yang dibaptis itu. Itu kan ada suara dari surga itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa itu kakak? Suara siapa itu? Suara Bapa kan? Oke, kita buka Yohanes 5:37, suara Bapa ya. Ini Yesus berkata dalam Yohanes 5:37 kakak. Makanya saya bilang, karena kakak nggak tahu Bible. Kakak masih percaya tulisan-tulisan kayak gitu. Sementara yang tertulis dalam Matius 2, nomor itu tertulis dalam Matius 2 itu. Nomor 1 sampai berikutnya. Apa namanya itu? Pembaptisan itu tadi. Ini tengok, Matius Yohanes 5 nomor 37, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kalau kita buka Bible versi Sabda kak, ini tulisannya tinta merah. Yang diyakini iman Kristen perkataan Yesus. Yesus saja mengatakan, Bapa itu nggak terlihat, suaranya nggak terdengar. Lah di dalam Matius 3 masalahnya. Dalam Matius 3 nomor 17 ada suara dari langit mengatakan itu Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masuk akal nggak? Matius 3 nomor 17 itu kak. Nih, dengar ya. Yohanes 5:37, Bapa itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sementara Matius 3:17 berkata, nih, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masuk akal nggak tulisan ini? Iya. Enggak, saya tanya, masuk akal nggak tulisan Matius 3 ini? Ya mungkin kita harus baca konteksnya dulu kak, keseluruhan, baru bisa ngerti. Keseluruhannya sudah kakak sebutkan tadi. Ini kisah ketika Yohanes Pembaptis, dia hendak membaptis orang di sungai ketika itu. Datanglah Yesus, kan gitu dari ayat 1 ini. Ketika Yesus dibaptis, kata Matius, dalam iman kalian kan menuliskan kata Matius ini ada Matius. Kata Matius, lalu terdengarlah suara dari surga. Tahu dari mana Matius suara itu dari surga kak? Tahu dari mana Matius? Sementara klaim dalam Bible yang mengatakan yang dari surga itu Yesus. Ternyata ada lagi Matius. Contoh gini.
Contoh gini kak, ya. Contoh gini, sebelah kanan kakak rumah makan, sebelah kiri kakak tempat apa swalayan, di depan kakak itu parkiran, di belakang kakak ini apa pajak ikan. Ada suara, ito les nusa. Dari mana suaranya? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena nggak bisa kakak pastikan suaranya itu dari pajak ikan kah, dari parkiran kah, dari swalayan kah, dari rumah makan kah, nggak bisa dipastikan. Itu masih kondisi dunia. Ini Matius bawa-bawa surga. Sementara dalam kejadian itu Matius nggak ada. Matius nggak ada. Kakak harus tahu bagaimana Matius itu menjadi muridnya Yesus. Yesus itu dibaptis ketika itu dia sedang berjalan. Masih proses dia menjemput murid-muridnya, betul? Ya. Nah, ketika itu Matius belum jadi murid. Entah kemana masih Matius, belum jadi murid Matius. Dia bertemu dengan Matius setelah Yesus menumpangi kapalnya Petrus. Betul nggak? Ya. Setelah dia numpang kapal Petrus, kok bisa pula Matius menuliskan, jika itu adalah Matius muridnya Yesus, kok bisa pula Matius menuliskan terdengar suara dari surga. Sementara pada saat kejadian itu Matius itu belum jadi muridnya Yesus. Yang ada ketika itu murid yang pertama itu adalah siapa? Yohanes. Maka lebih pantas bersaksi atas kejadian itu adalah Yohanes, bukan Matius. Bang Faruk. Bentar ya, saya Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Iya. Nah, nanti kita Bang, kita diskusi lagi ya. Saya jemput anak dulu. Saya jemput anak sekolahan dulu ya. Ya. Oke. Ya, oke, turun dulu ya Bang ya. Ya, siap Kak Tito Les. Ya, siap. Semoga diberikan hidayah lah kok kakak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kecil suaranya Bunda. Orangnya baik tadi Mbak Itol tadi. Baik. Iya. Cuman itulah makanya berkali-kali kita katakan kita apologet Islam ini adil teman-teman. Gak memaksakan iman kita. Iya. Baca Biblemu. Berkali-kali kita bilang baca Biblemu. Drum cair Bang Iqbal. Cair. Baca Biblemu. Maka kau akan dapatkan kisah-kisah yang kontradiksi. Kok gini? Kok Iya, gitu? iya. Kok gini? Kok gitu? Ini sibuk kalian cari-cari kekurangan dari Al-Quran. Sibuk kalian mencari-cari memojokkan Quran. Itu pun materi yang kalian dapat dari para debaters yang benci Islam. Kalau memang kau mau adil, kau mau jadi debaters yang handal, yakinkan dirimu sudah pernah baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, walaupun hanya sebatas terjemahan. Tunjukkan di hadapanku debaters Kristen yang pernah baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada nggak? Gak ada. Betul. Di bawah ngapain itu Bang? Di bawah itu Bang aku taruh di meja di bawah. Sorry Bang Faruk. Modal yang dibawanya, materi yang dibawanya, pertanyaan yang dibawanya hanya titipan. Yang didengar-dengarnya di Komal si Bom Bom, didengar-dengarnya dari si CP, didengar-dengarnya ditengok-tengoknya dari Google. Kena hantam lah kau. Gak kau kuasai materinya. Aku jadi debaters memang sudah kehendak Allah seperti ini. Aku udah habis baca Bibel bertahun-tahun abang-abangku. Rampung aku baca Bibel. Kalau Quran jangan kalian tanya lah. Minimal dan itu aku sangat menyesal. Wallahi minimalnya 1 tahun 2 kali aku khatam Quran beserta terjemahannya. Minimalnya.
Itu pun aku menyesal. Menyesal karena apa? Targetku itu 3 bulan, 4 bulan khatam. Itu pun udah parah itu sebenarnya. Kenapa nggak dilakukan one day one juz? 1 hari 1 juz. Gitu loh. Kami umat Islam nggak bisa jauh dari Quran. Iya. Maaf cakap, bahkan ketika aku 1 hari tidak baca Quran, maaf cakap kayak orang gila aku. Kalian sepegal-pegal. Uring-uringan aku biar kalian tahu. Jangan kalian pula jelaskan kami tentang Quran. Begitu ya. Oke, Scorpio, setelah bergabung Scorpio, jatuh dia. Lobu tangga. Setelah bergabung Islam Kristen. Lobu tangga. Ya. Ya, Islam selalu Kristen. bergabung. Kristen. Oke, ada nyimak tadi diskusi kita ke kakak Ito Lesuna tadi? Dengar-dengar aja. Oke, Anda mau nanggapin itu atau kita buka materi baru? Nggak, materi yang ada ini aja, Oten punah. Oke. Sumber dari materi ini yang nulis siapa? Oke. Sumber dari materi ini adalah ketika kami berpikir Oten itu sudah punah, ternyata masih ada Oten. Yang jadi pertanyaan, kenapa Anda masih mengikuti orang yang dilemparkan ke dalam neraka? Siapa yang dilempar ke api neraka ini? Oke, Galatia 13. Kita berangkat dulu di Galatia 3:13. Yesus Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? 24. Galatia berapa tadi? 24. Kita cari dalilnya dulu. Dari mana dalilnya? Biar kita berbicara dengan dalil, ya kan? Galatia 3:13. Galatia 3. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, bahkan satu huruf pun nggak berbeda akan kubacakan kan? Bahkan satu huruf pun nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda kan dari hafalanku kan? Tapi baru kalau comot-comot kitab itu jangan comot satu ayat, harus diceritakan dari awal cerita, dari mana bahasa itu, kalimat itu ada di ayat 13-nya tadi, ya kan? Cerita itu untuk siapa dan siapa yang menceritakan, kita kan harus tahu. Kalau comot-comot satu ayat aja. Kita mulai cerita itu untuk siapa? Siapa yang dikatakan terkutuk itu? Siapa yang telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk? Siapa? Kalau dibaca dari ayat pertama, ayo orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah Galatia, di mana orang-orang Galatia? Galatia ayat satunya kan itu ceritanya itu. Ya, BODO jangan diulang lagi Bang ya, jangan diulang lagi. Nanti kena Bennett. BODO. Yang telah mempersona kamu, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi maksudnya kalau ambil satu ayat itu nggak bisa kita memahami dari mana jalan ceritanya ayat itu, ya kan? Ya sudah, sekarang saya tanya, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:13 itu? Kedatangan Yesus yang dikatakan menebus
dosa manusia itulah menebus dosa awal. Maria yang jatuh dalam Hawa yang jatuh dalam dosa. Yang pertama-tama berbuat dosa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Itu yang ditebus Yesus, bukan dosa-dosa manusia. Dosa manusia yang berbuat